Ini adalah pohon kawao yang nampak kelihatannya cukup keren dan cukup berkarakter. Kalaupun dilihat dari bonggolnya dari bawah ini ya, sampai ke atas itu, ini seolah-olah benar-benar alami. Dan ini masih di ground, di karung semacam ini, belum saya pindahkan ke pot. Karena ini masih membutuhkan program akar ataupun pengakaran yang kokoh. Karena kelihatannya akarnya belum sempurna ini. Jadi belum saya pindahkan ke pot. Tetap aja ini akan di ground sampai kelihatan akar pada keluar. Dan kelebihan dari pohon kawao ini, kelihatan seperti pohon yang benar-benar yang sudah tua. Padahal ini masih muda seperti ini. Pohon kawao ini sangat mudah untuk di-stek, untuk diperbanyak. Yang ingin berbudidaya ataupun memperbanyak pohon kawao ini, khususnya untuk bakalan bonsai dan untuk kepentingan lain, ini sangat mudah di-stek. Karena pohon kawao ini sekarang benar-benar sudah jarang dan sudah langka. Jadi alangkah baiknya untuk dibudidayakan ataupun diperbanyak. Nah, untuk memperbanyaknya kita ambil yang gampang saja. Kita cukup di-stek saja 10 hari udah keluar akar dan tunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali teman-teman semua dimanapun kalian berada saat ini. Mudah-mudahan kabar kalian semuanya sehat walafiat dan berbahagia tentunya bersama keluarga. Dan juga saya ucapkan selamat berjumpa di saluran Restu Bunda Channel. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tips, yaitu cara budidaya ataupun memperbanyak pohon kawao untuk bakalan bonsai dan untuk kepentingan lain. Karena pohon kawao ini sekarang benar-benar sudah langka, sudah jarang, dan sangat sulit untuk ditemukan di hutan-hutan pohon kawao seperti ini. Nah, selain untuk bakalan bonsai, pada video yang terdahulu sudah saya katakan sama teman-teman semua, pohon kawao ini sangatlah dicari sama orang-orang yang suka mencari nira. Karena dengan menggunakan akarnya dari pohon kawao ini, nira bisa diawetkan dengan akarnya. Nah, itu sangat dibutuhkan sama orang-orang yang mencari, yang suka mengambil nira. Ataupun memperbanyak pohon kawao ini, kita nggak usah pusing-pusing, ambil yang susah, semacam dicangkok, di berbagai macam cara lah gitu ya. Jadi, saya mengajak sama teman-teman, lebih baik di-stek. Karena dengan cara stek, 1 minggu sudah keluar tunas. Dan akar pun sudah keluar tetapi masih belum normal. Oke, bagaimana cara steknya pohon kawao ini? Saksikan videonya sampai tuntas, jangan sampai di skip karena teman-teman takut gagal paham. Dan jangan lupa silakan berbagi dulu, tolong diklik dulu tombol like-nya dan komennya juga ditulis kolom komentar di bawah mengenai isi video ini. Dan juga tombol merahnya yaitu tombol subscribe-nya silakan diklik dulu dan loncengnya juga dibunyikan sampai berbunyi ke HP kalian. Oke, terima kasih, selamat menonton. Nah, teman-teman semua ya, untuk berbudidaya pohon kawao ini, kita nggak usah pusing-pusing ataupun nggak usah repot-repot, sangat gampang dan sangat mudah teman-teman semua ya. Kita ambil aja dengan metode stek, karena dengan cara stek itu sangatlah mudah dan simpel, siapapun bisa melakukannya. Nih, seperti ini teman-teman ya, kita bisa ambil cabang yang ini macam ini ya, ini bisa di stek dan ini bisa numbuh. Sangat mudah ini pohon kawao numbuhnya teman-teman ya. Jadi sekali lagi, karena pohon kawao ini sekarang sudah langka, alangkah baiknya kita berbudidaya pohon kawao. Apalagi kita sebagai pembonsai ataupun penghobi bonsai, itu kalaupun kita pupuk dan kita rawat, hasil steknya, pohon kawao ini cepat sekali besarnya. Dan sekali lagi teman-teman semua ya, untuk pohon kawao ini, untuk bakalan bonsai, yang penting kita sering pruning, pasti akan menghasilkan karakter yang bagus. Nah, bagaimana cara steknya? Kita ambil aja batang yang kecilnya, ataupun yang sebesar ini juga numbuh teman-teman. Kalaupun kita stek, ataupun kalau kita tanam ini. Nah, ini batang yang ini ya, bisa numbuh ini. Ini juga sama.
bisa diperbanyak. Oke, kita sama-sama saksikan. Saya udah ada hasil pengambilan dari batang ini. Nah ini teman-teman ya, ini saya udah mengambil dari beberapa batang pohon kawawo ini. Karena kemarin sudah saya melakukan pemotongan dari pohon kawawo yang tadi. Nah ini hasilnya ataupun batangnya yang mau kita stek. Karena kita bertujuan untuk memperbanyak, ini tidak usah panjang-panjang semacam ini teman-teman ya. Kita ambil yang pendek-pendek aja. Oke. Nih. Kita runcingin dulu bagian bawahnya yang mau ditanam semacam ini teman-teman. Nah, ini bolongnya. Untuk pohon yang kecil bolong ini dalamnya macam ini. Nah, langkah pertama kita runcingin. Ini misalnya ini 2 jengkal ya. Kita bikin 3 saja biar irit teman-teman ya. Biar lebih banyak lagi hasilnya. Nah, ini kita bikin dipotong di sini. Kita runcingin lagi ini untuk penanamannya dan dipotong lagi di sini. Runcingin lagi. Nah, jadi 2 jengkal itu jadi dibikin 3 semacam ini. Bikin 3. Oke, lakukan aja semuanya. Nah, macam ini teman-teman ya. Nah, untuk yang besarnya macam ini teman-teman ya. Ini harus pakai gergaji. Karena kalaupun pakai golok macam ini juga bagus ya teman-teman ya. Dipotong begini, mau golok juga bisa. Tapi kita harus benar-benar hati-hati karena takutnya rusak nih bagian kulit-kulitnya teman-teman ya. Jadi lebih bagusnya ini digergaji. Nah, ini hasilnya ya. Nah, hasilnya. Boleh lah pakai golok juga boleh, pakai apa juga boleh lah. Yang penting dipotongin aja segini panjangnya teman-teman ya. Semuanya karena kalaupun digergaji ini macam ini teman-teman ya. Jadi ini sulit memegangnya kalaupun kerjanya sendirian. Jadi harus pakai kaki macam ini teman-teman nih. Harus pakai kaki macam ini baru bisa digergaji. Nah, kalau udah kelihatan ini kepanjangan segini, ini ditekan aja pakai kaki macam ini. Nah, baru dia macam ini ya. Diputer. Jadi hasilnya rapi kalau digergaji. Rapi ya. Ini nih tekan lagi pakai ini. Ini bagian atasnya supaya tidak terbalik. Nah, kalaupun sudah selesai semuanya dipotongin semacam ini teman-teman ya, kita benahin dulu dan kumpulin semuanya bahan-bahan yang mau di stek ya. Kita satuin semuanya, masukin ke wadah semacam ini. Kita tidak perlu pakai perangsang lah. Kalaupun teman-teman mau pakai perangsang itu lebih bagus teman-teman, silakan lah. Ini misalnya menggunakan bawang merah ataupun perangsang apa silakan, tetapi saya tidak menggunakan perangsang ini ya, karena kerja sendirian jadi lebih repot. Oke, kita langsung aja menyediakan media tanamnya dan langsung penanamannya. Oke, seperti biasa teman-teman ya, sediakan media tanamnya ataupun tanah yang sudah dioplos ataupun yang sudah dicampur. Ini saya seperti biasa ini udah mencampurnya tanah biasa, ini tanah liat biasa teman-teman ya, dicampur dengan sekam mentah semacam ini dan tidak dikasih pupuk ini ya. Jadi hanya 2 macam aja, tanah dan sekam mentah ini. Nah itu ya. Jadi saya tidak menggunakan pupuk. Nah nanti kalaupun sudah numbuh diganti polybag perlu dipakai pupuk. Nah itu teman-teman ya. Nah kita isikan ke polybag yang kecil-kecil. Ini saya udah mengisinya teman-teman ya. Yang sudah jadi, yang sudah saya isi macam ini. Saya teman-teman lihat ini yang polybag yang kecil aja macam ini yang saya pakai. Karena dengan polybag yang kecil macam ini akan lebih irit teman-teman ya.
Nah ini irit media tanamnya dan irit segala-galanya gitu ya, biaya juga irit kalaupun menggunakan polybag yang kecil macam ini. Oke, ini kalaupun sudah diisi semuanya polybag semacam ini, kita langsung siram aja. Oke, kita siram aja teman-teman ya, biar basah dan biar meresap airnya ke dalam. Ini harus benar-benar basah. Nah itu teman-teman ya, disiram semuanya macam ini. Pertama ini untuk melembabkan ataupun membasahi tanah yang ke dalam. Yang keduanya untuk penanaman supaya lebih mudah kalaupun sudah dibasahi macam ini. Nah kemudian teman-teman semua, kita tanam aja ya. Nah ini yang sudah kita potong tadi. Jadi tadi kan diruncingin bagian ininya ya, ini bagian bawahnya dan atasnya ini seperti biasa, ini hasil potongannya. Kita langsung saja teman-teman ya, ditancap saja macam ini. Nah ini macam main tancap aja macam ini, biar dalam aja teman-teman ya, biar dalam. Jadi sekali lagi ini untuk penancapannya, ini misalnya ini teman-teman ya, kita ambil dulu satu nih. Ini lihat teman-teman ya, ini misalnya ini setengahnya aja segini, sampai sini aja ya, karena supaya tidak cepat goyang. Nah macam ini aja ya, jadi masuknya hampir segini tuh, biar nantinya kokoh tidak cepat goyang. Lakukan aja semuanya penanamannya macam itu. Nah itu teman-teman ya, sangatlah mudah teman-teman ini untuk pohon kawau ini, cara penyetekannya. Oke teman-teman, kalaupun sudah selesai semuanya penanaman semacam ini, semuanya udah selesai, ini harus disiram lagi teman-teman ya, seperti tadi. Jadi biar basah dan biar padat ke bagian dalamnya, dan pohon-pohonnya pun ini supaya basah semua ya teman-teman ya. Nah macam ini aja, diguyur menggunakan air ya. Nah ini oke, kalaupun sudah selesai semuanya penyiraman semacam ini harus disimpan di tempat yang teduh, di bawah pepohonan. Ini saya pohon kawau ini ataupun stek pohon kawau ini saya tidak disungkup ya teman-teman ya. Saya lakukan tidak disungkup, jadi hanya disimpan aja di tempat yang teduh ataupun di bawah pepohonan. Tetapi teman-teman ini harus penyiraman harus rutin ya, 1 hari 1 kali, pagi saja ataupun sore saja. Ini harus benar-benar rutin penyiramannya. Apalagi kalaupun tidak turun hujan, itu harus benar-benar disiram ini ya, karena pohon kawau ini supaya cepat pertumbuhannya. Nah perlu diketahui juga sama teman-teman semua, kalaupun nanti udah numbuh tunas, ini pohon kawau ini jangan kita geser-geser ataupun jangan dipegang-pegang atau gimana ya, karena pohon kawau ini kalaupun misalnya nanti kalau udah numbuh tunas ya, misalnya kita pegang-pegang macam ini teman-teman ya, wah ini misalnya udah keluar tunas, ini bisa mati lagi tunasnya. Jadi dibiarkan aja sampai akarnya nongol, baru kita bisa kita pindahkan. Oke, kita sama-sama lihat hasil yang sudah numbuh, yang sudah saya stek usia 10 hari. Nah ini teman-teman ya, ini adalah hasil stek usia 10 hari. Bisa teman-teman lihat ini posisinya ataupun yang tempat penyimpanan stekan saya ini ya. Ini adalah pohon nangka dan yang lainnya juga ya, ada di sini di bawah pohon ini ya teman-teman ya. Jadi cukup rimbun dan cukup teduh di sini. Nah seperti ini teman-teman ya, ini ada yang sudah numbuh usia 10 hari macam ini. Ini benar-benar usia 10 hari teman-teman ya, karena tadinya ini, kalau yang ini teman-teman ya, bisa teman-teman lihat. Nah ini benar-benar 10 hari teman-teman ya. Ini bisa teman-teman lihat, seharusnya sih ini jangan usah dulu pegang macam ini teman-teman ya, ini takut mati lagi. Nah biarinlah, karena saya untuk mencontohkan sama teman-teman, mudah-mudahan ini tidak mati. Nah bisa teman lihat ya ini ya. Ini usia 10 hari, dia udah keluar tunas macam ini. Ini cukup keren kan teman-teman ya. Nah bisa teman-teman lihat ya. Ini usia 10 hari. Nah di bawah juga ini ada keluar tunas macam ini. Nah bisa teman-teman lihat yang satunya lagi. Nah ini juga sama, usia 10 hari, bisa teman-teman lihat. Oke, saya deketin. Ini ya. Di bawahnya ini juga ya, bukan ya. Jadi sangatlah mudah teman-teman ya. Yang penting kita perawatannya, penyiraman harus benar-benar rutin.
Dan ini ada satu lagi teman-teman ya, yang ini yang gedenya, ini bonggol yang gede ya. Tadi yang dari situ dipotong. Ini juga sama teman-teman ya, usia 10 hari. Jadi bisa teman-teman lihat ini hasilnya ya. Nah, kenapa ini udah tinggi teman-teman? Memang tadinya ini udah ada pucuknya macam ini teman-teman ya. Udah ada pucuknya dari awalnya, baru saya potong dan ditanam di sini. Ternyata pucuk ini tidak mati dulu, langsung numbuh teman-teman ya. Jadi sekali lagi usahakan simpan di tempat yang teduh teman-teman ya. Nah, macam ini. Ini adalah benar-benar usia 10 hari pohon kao ini. Nah, ini kan bisa kita percepat teman-teman ya, untuk bakalan bonsai, untuk apapun ya teman-teman ya, bisa kita percepat. Nah, ini kita tambah 10 hari lagi lah. Kita 20 hari sampai 1 bulan, ini bisa kita pindahkan ke polybag yang gede dan baru dikasih pupuk. Nah, itulah teman-teman semua ya, hasil contoh saya ya, hasil stek saya usia 10 hari, baik dari cabang kecil ataupun yang besar. Oke, terima kasih banyak kalian sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ambil yang baiknya dan buang yang jeleknya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.